Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saudaraku setanah air dan sebangsa yang kami cintai dan banggakan, pada kesempatan kali ini kita di bulan Ramadan ini, di bulan dimana yang sesungguhnya kita berharap sebagai masa di mana turunnya rahmat, turunnya maghfirah, dan nanti sepertiga yang akhir itu kita kenal sebagai masa di mana aitqum minan nar, di mana Tuhan itu sudah menyeleksi hambanya yang lolos ujian dalam bulan Ramadan ini, kemudian dipastikan terbebas dari api neraka gitu. Itu artinya sinkron dengan makna puasa itu, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih bertakwa, dan kemudian kita kembali menjadi Idul Fitri, kembali suci. Aid itu kan konklusinya atau kesimpulannya itu kan al-aid liman ta'atuhu tazid. Orang yang kembali suci atau Idul Fitri itu hanya yang berhak memperoleh stempel Idul Fitri itu man ta'atuhu tazid, bagi orang yang tingkat atau level ketundukannya, kepasrahannya itu menjadi tazid, menjadi bertambah. Itu sekaligus menjadi indikator atau tanda-tanda di mana puasa kita itu ibarat kita menanam itu berbuah gitu. Kalau kemudian kita nanti melewati Idul Fitri biasa-biasa saja, tidak tazid, tidak bertambah baik, ya barangkali puasa kita hanya seremonial, hanya dahaga, hanya lapar. Nah, semoga kita semua puasanya bermakna, betul-betul menghasilkan apa yang kita cita-citakan, yaitu tattaqun, menjadi ta'atuhu tazid. Akhir-akhir ini, sekalipun ada di bulan Ramadan, itu ternyata banyak hal yang tidak kita harapkan itu tetap terjadi. Yang kita harapkan itu kan selaras dengan turunnya rahmat, turunnya maghfirah. Itu mestinya kita semakin damai, kita semakin stabilitas nasional itu kondusif. Tetapi apa yang terjadi di Ramadan ini, bahkan kegaduhan itu tetap berjalan, eskalasi isu propaganda, fitnah, adu domba, terutama di medsos juga tetap jalan-jalan saja gitu, biasa-biasa saja. Terus muncul pola-pola baru di dalam mensiarkan agama. Ada yang kemudian ada sekelompok manusia, sekelompok komunitas yang di dalam mengaktualisasikan siarnya itu misalkan dengan tadarusan di Malioboro, tadarusan di trotoar-trotoar, kemarin yang besar itu di Pekanbaru, di Riau, takbir di jalanan, itu sebelum itu takbir terlebih dahulu. Ya sebelumnya kita
sesungguhnya kita sangat mudeng lah siapa sesungguhnya komunitas-komunitas yang seperti itu. Ya, komunitas-komunitas yang sukanya takbir-takbir itu kan kita tahu lah siapa kan. Nah, apalagi kita terkaget-kaget dengan satu peristiwa yang menurut kita itu cukup memprihatinkan, yaitu terjadi suatu anarkisme saat demonstrasi kemarin tanggal 11 April. Saya kira ke depan komitmen kita bersama sebagai anak bangsa, kita sama-sama tahu bahwa manusia itu fitrahnya pasti berbeda, terutama berbeda pada sisi nalar, pada sisi sara, ya itu sudah pasti. Yang jauh lebih rentan adalah perbedaan kepentingan politik. Nah, tapi kita tahu bahwa perbedaan itu adalah hal yang fitrah, hal yang genuine, yang itu pasti terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam skala kecil di rumah tangga sampai skala besar pada area yang bersifat besar, yaitu area berbangsa maupun berkemanusiaan. Sehingga kata kuncinya adalah, berkali-kali saya sampaikan, menyikapi perbedaan itu kita harus menghargai, kita harus menghormati sehormat-hormatnya. Bahkan kita harus bahagia dengan perbedaan itu sendiri. Jangan sampai perbedaan pendapat, perbedaan perspektif itu mengabsahkan bagi seseorang untuk berbuat kekerasan terhadap pihak lain yang berbeda dengannya gitu. Berbeda nalar dan perspektif. Karena kita tahu bahwa esensi berbangsa, esensi beragama adalah kita menerima dengan perbedaan itu, bahkan kita bisa bahagia dengan perbedaan. Dan ada komitmen di dalam kita menjaga persatuan kita dalam situasi damai dan situasi yang sama-sama kita upayakan untuk terjadinya kesejahteraan. Makanya ke depan siapapun orangnya, dari manapun pihaknya, kalau berbeda, berdebat soal masih dalam hal pemikiran, silahkan mau sekeras apapun, tapi jangan di follow up dengan sekecil apapun kekerasan atau anarkisme. Karena ketika terjadi kekerasan, anarkisme terhadap pihak yang lain yang berbeda secara perspektif, maka itu bukan saja merusak sendi-sendi keberagamaan kita, itu lebih parah lagi merusak sendi-sendi kita di dalam berdemokrasi. Karena esensi demokrasi adalah kita hidup berbeda tetapi harus damai, harus sama-sama mengupayakan adanya kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Itu esensi demokrasi. Jadi jangan sekali-kali dikotori dengan anarkisme, dengan kekerasan, dengan tindakan-tindakan yang bersifat represif, terlebih itu dilakukan oleh sesama masyarakat sipil itu sendiri. Dan itu menurut saya sangat memprihatinkan. Dan anehnya ada kelompok-kelompok orang yang justru tidak respect, tidak prihatin, bahkan sebaliknya merasa bangga, permisif, bahkan menyalahkan korban yang menjadi korban kekerasan itu sendiri. Itu kan kurang ajar namanya. Kekerasan itu sendiri sudah hal yang sangat memalukan, tidak mengutuk, tidak mengecam, malah bangga, malah mendukung, malah seakan-akan merespon secara baik. Nah itu menurut saya ini ada fenomena yang cukup memprihatinkan, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa demokrasi itu mensyaratkan
orang yang berbeda tetapi bisa berdamai, orang yang berbeda pendapat, berbeda pemikiran dan perspektif, tapi sama-sama berorientasi untuk mencari solusi agar secara kualitatif dan kuantitatif kita bersama bisa menuju kepada kedamaian dan kesejahteraan bersama. Nah, beberapa hal ini yang perlu saya sikapi sebagai sesama anak bangsa. Semoga ke depan, sekalipun ke depan ini saya kira akan semakin gaduh, semakin dinamis karena akan lebih mendekati pada tahun-tahun politik 2024. Nah, saya berharap semua anak bangsa bisa menahan diri. Kita boleh berbeda perspektif, berbeda kepentingan, berbeda pendapat, tapi kuncinya kita harus siap berdamai, siap berdebat, tapi dalam orientasi untuk sama-sama demi kepentingan bangsa, sama-sama demi persatuan, sama-sama demi kesejahteraan bersama. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.